Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, pengurus Masjid Jami' yang kami muliakan, Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kitab At-Tadhkirah karya Imam Qurtubi tentang husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul artinya baik, khatimah akhir, ya, akhir yang baik atau penutup yang baik. Seorang muslim yang jujur dengan keislamannya, hendaklah dia memahami dan terus menyadari bahwa hidup ini adalah ma'rakah. Hidup ini adalah pertarungan, hidup ini adalah perjuangan. Sehingga terus menjaga nilai-nilai Islam di dalam kehidupannya. Baik ketika dia di rumah, baik ketika dia di masjid, di pasar, di kantor, dan di segala tempat. Hendaklah memahami betul bahwa ya, dengan keislamannya itulah nanti akan menghantarkan dia dimudahkan untuk menggapai husnul khatimah. Ya. Maka setelah menjaga keislaman, menjaga nilai-nilai Islam itu adalah bagaimana program kita berikutnya adalah menuju husnul khatimah. Ya. Walaupun kita tidak tahu ya kematian kapan terjadi, ya, tetapi itu pasti. Tetapi harus ada program-program ya, yang menghantarkan untuk kita husnul khatimah. Ya. Inilah cita-cita kita bersama, ya, bahwa penutup yang terbaik adalah ketika seseorang mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Inilah yang disebut dengan husnul khatimah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa begitu penting ya, bahwa program husnul khatimah ini? Limadza? Karena kita hidup di zaman fitnah, di mana antara fitnah itu lebih dominan daripada takwa. Ya, kita hidup di akhir zaman, di mana kita dapatkan fitnah, ujian kaum muslimin, ya, itu lebih dominan daripada takwa. Maka dengan ini kita juga jumpai tanda-tanda bahwa Rasulullah SAW bersabda, seseorang pagi hari dia beriman tetapi sore hari dia meninggalkan keimanannya, atau dia sore hari beriman tetapi pagi hari meninggalkan keimanannya. Ya. Itu 14 abad yang lalu Rasulullah sampaikan. Bagaimana dengan kita yang hidup di akhir zaman? Maka begitu penting menjaga, ya, menjaga keimanan itu, sehingga dengan eksistensi itulah kita kemudian nanti menjadi hamba-hamba yang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Lalu apa saja hal-hal yang bisa menggapai kita untuk husnul khatimah? Wa kaifa ya tariqah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah islamiyatul hayyah, yaitu bersungguh-sungguh dalam ya, islamisasi kehidupan. Ya. Inilah yang tadi kita terapkan, bahwa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hendaklah kita tidak meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Sehingga nilai-nilai Islam itu kita terus terapkan di mana saja. Ya. Di mana saja kita terapkan, baik di rumah ataupun di luar rumah. Ya. Baik di kantor, di setiap aktivitas kita. Ya. Jangan sampai ada seseorang yang dia Islamnya di rumah, tetapi ketika di luar rumah dia meninggalkan Islamnya. Ya. Ya. Atau sebagian orang yang ketika dia kecil remaja Islamnya kuat, tetapi ketika besar dewasa dia meninggalkan imannya dan menjual Islamnya. Ya. Maka betapa banyak kita jumpai ya, ayat-ayat yang menjelaskan bahwa kehidupan dunia ini ya, dibandingkan akhirat adalah kecil. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Ya. Sesungguhnya kehidupan dunia
ya, kenikmatan dunia dibandingkan akhirat itu ya, sedikit ya. Maka dengan terus kita ya, memperbarui keimanan kita, menjaga keislaman kita ya, dan kita tidak menjual ya, ya, dengan potongan-potongan dunia ya, hanya untuk mendapatkan dari secuil dari dunia. Maka nilai-nilai Islam atau islamisasi kehidupan ini terus kita jaga dalam setiap apapun ya. Dalam berpolitik, dalam berbisnis ya. Dalam setiap aktivitas kita, sehingga ketika seseorang meninggal, betul-betul dia meninggal dalam keadaan Islam ya. Takutnya ketika dia hanya memilih untuk kalau di sini Islam, kalau di sini tidak Islam ya. Kalau dalam masjid dia Islam, ketika dia berpolitik dia tidak Islam, meninggalkan Islam, maka kita takut meninggal dalam keadaan tidak Islamnya itu. Ini yang pertama, program yang pertama. Jadi bagaimana Islamiyatul Hayyah ini menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita ini terus kita jaga. Yang kedua adalah bagaimana kita terus istiqamah ya. Apa istiqamah? Al-iltizam bi ta'alumiddin, yaitu konsisten, komitmen dengan ajaran-ajaran Islam ya. Inilah yang menjadi pelajaran bagi kita tentang hiwar ya, yaitu percakapan Rasulullah SAW dengan sahabat. Ketika Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasul, apa yang menjadikan engkau ya, berubah rambutnya menjadi uban? Rasulullah dijumpai ada uban di rambutnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang menjadikan engkau beruban? Padahal kalau dilihat dari usianya, beliau belum beruban. Maka Rasulullah menjawab, syayabatni Hudun wa akhwatuhu. Yang menjadikan aku beruban adalah ya, ketika aku membaca surah Hud ya, kemudian menceritakan bagaimana perihal Nabi Hud dan saudara-saudaranya. Lalu ayat apa ya Rasul yang menjadikan engkau beruban? Yaitu ayat yang berbunyi, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadhhaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, maka istiqamahlah. Rasulullah saja yang sudah dijamin surga masih diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah. Fastaqim, istiqamahlah ya Rasulullah, istiqamahlah ya Habiballah ya. Perintah untuk istiqamah. Bagaimana dengan kita yang tidak selevel dengan Nabi, jauh ya, dengan Nabi ya. Maka kita terus dituntut untuk istiqamah. Sedangkan Nabi saja yang sudah dijamin surga ya, itu diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah. Fastaqim kama umirt ya. Beristiqamahlah sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadamu. Wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang bertobat ya, bersamamu, orang-orang yang disebut Rasulullah as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang disebut Rasulullah ya, dalam hadisnya Umar fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Utsman fil jannah, Talha fil jannah, dan 10 sahabat yang diberikan kabar gembira surga. Ini pun masih diperintah untuk istiqamah. Wa man taba ma'aka wa la tadghaw, dan janganlah engkau melampaui batas, innahu bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat segala apa yang kalian lakukan. Ya. Ini yang menjadikan ayat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruban. Nah, ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja menjaga istiqamah itu adalah suatu perkara yang berat ya. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini ya, sering dijumpai ya, fitnah yang tidak kunjung berhenti ya, ujian ya, ataupun azab ya, yang terus ya, kita saksikan. Maka menjaga istiqamah semakin berat di zaman kita, sedangkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja berat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus kita istiqamah dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi ya, dengan kaum muslimin ya. Maka istiqamah ini kemudian juga diwasiatkan ya, ya, oleh umat-umat terdahulu. Yang ketiga, supaya kita bisa istiqamah adalah mewaspadai hal-hal
yang menyebabkan seseorang itu tidak meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Di antaranya meninggalkan jihad, meninggalkan berjuang di jalan Allah. Maka harus ada niat dalam diri kita untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, untuk membela Islam. Dalam hadis Nabi, siapa yang tidak ada niat untuk berjihad, untuk berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala, mata maitatal jahiliyah, maka dia akan meninggal dalam keadaan jahiliyah, wal a'yadzubillah. Maka terus kita memasang niat kita untuk terus berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya musuh Islam tidak akan pernah berhenti untuk terus membuat makar. Dan kita tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat surah Fatir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Dan atau innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah ulama. Ya. Maka orang-orang yang beriman, ya, itu harus ada rasa takut. Ya. Takut tidak bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, takut untuk melakukan perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa takut. Ya. Dan yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ulama. Adalah ulama. Maka kalau ada ulama tidak takut kepada Allah, dia bukan disebut ulama, tapi jami'ul ma'lumat, yaitu orang-orang yang hanya mengumpulkan ilmu tafsir, mengumpulkan ilmu hadis, mengumpulkan ilmu sirah. Ya. Adapun orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ilmunya menjadikan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara perkara-perkara yang menyebabkan kita husnul khatimah. Jadi harus ada rasa takut, ya. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hendaklah memperbanyak doa, ya, memperbanyak doa. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Ya Allah, ya, karuniakanlah kami meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Kenapa? Karena manusia itu lemah. Wa khaliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Maka inilah pentingnya kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kelemahan kita, kita minta kepada Allah untuk husnul khatimah. Perbanyak doa. Ya, inilah perkara yang atau program yang bisa menyebabkan seseorang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ada satu doa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang doa ini. Ya. Kata Aisyah Ummul Mukminin, Ibunda Aisyah mengatakan, aku selalu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa, yaitu doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkanlah, tetapkanlah aku dalam agamamu. Doa ini terus diulang-ulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doa ini juga yang kita baca kapan? Doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kalau kita membaca di dalam salat doa ini, sesungguhnya kita juga termasuk sudah mengulang-ulang doa itu. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis ini, ya, bahwa doa yang sering dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku sering mendengar Rasulullah membaca doa ini, yaitu doa ya muqallibal qulub, meminta ya zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah aku dalam agama Engkau. Perbanyak doa. Yang terakhir hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa untuk menggapai husnul khatimah adalah husnudzan billah. Terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih ketika dia sedang dalam sakaratul maut. Wa inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakarat. Maka ya, di antara perkataan ulama, nahnu qaumun yasna'u sina'al maut, bahwa kami adalah suatu generasi yang
terus menyiapkan perbekalan dalam menghadapi kematian. Karena sesungguhnya ketika kita berprasangka baik, ketika kita husnudzan billah, maka insyaallah dengan husnudzan itu Allah akan kabulkan setiap yang kita prasangka. Bahwa ada hadis Nabi, ana idza dzanni 'abdi bih, bahwa aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Maka hendaklah seorang muslim yang jujur dengan keislamannya, dia terus berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena aku Allah katanya, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Maka kalau dia berprasangka baik, maka dia akan sesuai dengan apa yang dia persangkakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan karunia dan rahmatnya untuk kita bisa meninggal nanti dalam keadaan husnul khatimah, meninggal yang menjadi cita-cita para ulama, menjadi cita-cita para orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk senantiasa istiqamah untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.